Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton, dan aku rekomendasikan. Just accept who you are. The bad guy. Morbius The Living Vampire, tokoh ikonik dari Marvel, sosok yang lebih pantas disebut The Batman ketimbang Batman-nya DC, karena emang perubahan diri Morbius semua berkat DNA kelelawar. Setelah menanti panjang, akhirnya debut filmnya resmi dirilis, dan jujur, setelah menonton filmnya, film Morbius punya cita rasa yang hampir mirip-mirip sama Venom Let There Be Carnage kemarin. Gimana, kalian sepakat soal ini? Video ini bukan breakdown ya, ini review experience-ku sama film Morbius yang udah ku tonton, dan beberapa detail akan kujabarkan sedikit di sini. Seperti yang sudah pernah kujelaskan di video breakdown trailernya, kalau Morbius aka Dr. Michael Morbius adalah seorang ilmuwan hebat yang mengidap penyakit mematikan, dan sepanjang hidupnya ia mencari cara untuk mengobati dirinya dan juga temannya Milo. Penantian panjang membuahkan hasil, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Alih-alih membuat Morbius dan Milo menjadi sehat selayaknya manusia biasa, mereka justru berubah bak monster vampire yang haus darah. Pusat konflik film Morbius ada di tokoh Morbius yang diambil alih oleh Jared Leto, yang surprisingly sepanjang film ini aku tuh gak sedikit teringat ya kalau dia pernah jadi Joker di DC. Apakah ini baik? Yap, sangat. Dengan kata lain, Jared Leto sukses mendalami tokoh barunya kali ini di semesta Sony Marvel Universe. Kemudian Milo, sosok yang jadi villain di film ini. Apakah kalian setuju soal ini kalau melihat tokohnya seperti melihat versi lain dari Carnage? Dan bagaimana pengembangan tokohnya sampai akhirnya penyelesaian sama sosok Milo pun 11-12 dengan Carnage. Apakah ini bagus? Tentu tidak. Sosok Milo tidak benar-benar jadi villain yang menakutkan di film Morbius ini. Kekuatannya setara dengan Morbius. Ambisinya saja yang membuatnya terlihat lebih kuat di film ini. Kemudian ada tokoh Martin Bancroft yang diperankan Adria Arjona, sosok yang dipastikan kembali muncul di sequel Morbius. Karena emang dalam komik Marvel, Bancroft adalah sosok vampir juga seperti Morbius. Nah jujur, perannya masih rada amem di sini. Sidekick yang tidak terlalu banyak kasih pengaruh di film ini. Sebagai contoh, kalau kawan-kawan mau tahu sidekick yang baik dan benar, ada di tokoh Katie yang diperankan Awkwafina di film Shang-Chi. Nah, seperti itulah sidekick yang seharusnya. Really? What's our cut? Oh, it's huge. It doesn't matter. It matters. Oke, aspek sinematografi jadi catatanku, khususnya di awal film ini mulai. Di scene-scene landscape kota terlihat jelas punya kualitas yang buruk ketimbang saat kamera shot close up atau dalam jarak dekat. Apa ini karena mataku yang salah? Atau emang begini sebenarnya? Rasanya teater IMAX nggak bakalan menipu mata penonton sih, dan untuk hal ini cukup mengganggu. Kemudian di beberapa early review luar kemarin, banyak yang seragam bilang kalau CGI film ini jelek. Nah, menurutku tidak demikian. Emang tidak yang sempurna, tapi ini jelas tidaklah jelek. Mungkin yang jadi penyebabnya karena scene cepat saat pertempuran dua vampir dengan banyak adegan slow-mo yang jadi terlihat agak blurry. Atau kabur lah gitu bahasa Indonesianya. Sementara itu untuk aspek scoring, ya no comment. So-so lah. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan banyak orang. Teori-teori fans tentang apakah Morbius ini masuk dalam semestanya Spider-Man? Jawabannya iya. Apakah Spider-Man ada di film ini? Jawabannya tidak. Bahkan beberapa scene yang sempat muncul di awal teaser Morbius yang menampilkan mural Spider-Man sampai percakapan Morbius dengan Vulture pun tidak ada. Ya dimaklumilah, MCU pun juga sering kok begitu. Banyak scene di trailer nggak nongol di filmnya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya potensi Morbius ini di semestanya Sony Marvel Universe? Sangat besar. Cuma yang masih diragukan gimana nih caranya Sony mengemas semesta Marvel mereka. Dan jadi catatan terakhir dari film Morbius ini, dan ini yang jadi hal yang paling berpengaruh besar sama keseluruhan filmnya. Sangat disayangkan, film ini dikasih rating bocah men, yang seharusnya akan jauh lebih menyenangkan, lebih potensial kalau dikasih rating R atau dewasa.
Ya ini jadi kesalahan yang fatal, berakibat pesona Morbius the Living Vampire jadi mendem. Ini cukup mengecewakan. Morbius emang tidak sempurna, tapi setidaknya ini lebih baik dari Venom. Tonton di teater mana aja, nggak mesti IMAX kok. Kayaknya experience-nya nggak beda jauh lah, soalnya masih pakai rasio standar, bukan rasio IMAX. Accept who you are. The bad guy. Morbius. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.